Perjanjian Hudaibiyah menjadi titik balik besar dalam sejarah Islam. Quraisy yang dulu menjadi simbol kesombongan paganisme kini mundur, dan otomatis Ghatafan pun kehilangan kekuatannya. Tinggallah Yahudi di Khaybar yang menjadikan benteng mereka sebagai pusat makar. Rasulullah bersabda, Khaybar adalah sarang fitnah. Kita tidak bisa membiarkan mereka. Bersiaplah, wahai sahabat-sahabatku. Namun, gencatan senjata juga membuka peluang emas. Dakwah Islam kini bisa meluas tanpa gangguan Quraisy. Umat Islam fokus pada dua hal, mengirim surat dakwah kepada para raja, dan menyiapkan kekuatan menghadapi Yahudi Khaybar. Di tengah persiapan itu, Islam justru mendapat tambahan kekuatan besar. 3 tokoh penting Quraisy masuk Islam. Khalid bin Al-Walid, jenderal ulung yang kelak digelari pedang Allah. Amr bin Al-Ash, diplomat cerdas Quraisy. Utsman bin Thalhah, penjaga kunci Ka'bah. Suatu hari, ketika beliau hendak menulis surat untuk para raja, ada yang mengingatkan, wahai Rasulullah, mereka tidak akan menerima surat kecuali jika ada cincin stempel. Maka Rasulullah memerintahkan dibuatkan cincin stempel dari perak. Setelah itu, beliau menunjuk para sahabat yang terpercaya untuk membawa surat-surat tersebut. Kepada Raja Habasyah, Najasyi Ashhamah bin Al-Ayar, beliau mengutus Amr bin Umayyah ad-Damri. Amr pun berangkat, menempuh perjalanan panjang hingga akhirnya tiba di istana Najasyi. Ia masuk dengan penuh wibawa, lalu berkata, wahai Raja, aku datang membawa surat dari Muhammad Rasulullah. Najasyi menerima surat itu dengan penuh hormat. Ia mengangkat surat tersebut, meletakkannya di keningnya, lalu membacanya. Surat Rasulullah kepada Raja Najasyi berisi pujian kepada Allah yang Maha Esa. Lalu penjelasan bahwa Isa putra Maryam adalah ruh dan kalimat Allah, diciptakan dengan kehendaknya sebagaimana Adam. Rasulullah mengajak Najasyi untuk beriman kepada Allah, mengikuti ajaran Islam, dan menerima risalah yang dibawanya. Surat itu ditutup dengan doa keselamatan bagi siapa saja yang mau mengikuti petunjuk. Usai membaca surat itu, suasana istana hening. Najasyi menatap penuh haru, lalu ia turun dari singgasananya dan duduk di lantai sebagai tanda kerendahan hati. Ia berkata, demi Allah, kebenaran inilah yang selalu aku nantikan. Muhammad benar-benar Rasul yang diutus oleh Allah. Najasyi pun menyatakan keimanannya, masuk Islam dengan penuh keyakinan. Amr bin Umayyah menyaksikan dengan mata berkaca-kaca. Surat yang dibawa dari Madinah kini menjadi sebab hidayah seorang raja besar. Kemudian Rasulullah mulai mengirim surat dakwah kepada Juraij bin Matta yang bergelar Al-Muqawqis penguasa Mesir. Seorang sahabat bernama Hatib bin Abi Balta'ah diutus membawa surat tersebut. Sesampainya di Mesir, Hatib dipanggil ke istana. Dengan penuh hormat, ia menyerahkan surat Nabi yang berisi ajakan masuk Islam. Muqawqis membaca surat itu dengan tenang. Ia kemudian bertanya kepada Hatib, apa yang dia ajarkan? Hatib menjawab tegas, ia mengajak manusia menyembah Allah semata, meninggalkan berhala, dan menghubungkan manusia dengan kebenaran. Muqawqis terdiam sejenak. Ia lalu berkata, sungguh aku tahu bahwa akan muncul seorang nabi yang terakhir, namun aku menduga ia akan datang dari Syam, bukan dari tanah Arab. Hatib pun menimpali, sesungguhnya Allah mengutus Musa dengan risalahnya. Orang-orang yang menentangnya adalah Fir'aun, sedangkan orang-orang yang mendukungnya adalah kaum yang lemah. Demikian pula sekarang, engkau tahu kebenaran ini, maka janganlah menolak sebagaimana Fir'aun menolak Musa. Muqawqis tidak marah mendengar ucapan itu. Ia justru berkata, ucapannya indah dan benar, namun aku tidak bisa meninggalkan agama yang dipegang kaumnya. Akhirnya Muqawqis tidak masuk Islam. Namun ia tetap memperlakukan utusan Rasulullah dengan baik. Ia membalas surat dengan kata-kata sopan, mengirim hadiah berupa 2 hamba wanita bernama Maria Al-Qibtiyah dan Sirin, seorang budak laki-laki, serta seekor bagal putih yang kemudian diberi nama Duldul. Surat dakwah ketiga dikirim ke Kisra, penguasa Persia.
Isi surat Nabi kepada Kisra berisi ajakan untuk beriman kepada Allah dan mengikuti risalah Islam. Namun ketika surat itu sampai, Kisra justru merobek-robek surat Rasulullah dengan penuh amarah. Berita itu kemudian disampaikan kepada Nabi. Beliau bersabda, "Semoga Allah merobek-robek kerajaannya sebagaimana ia merobek suratku." Kemudian Kisra menulis surat kepada gubernurnya di Yaman, Badzan, dengan perintah, "Tangkap orang di Hijaz yang bernama Muhammad itu dan bawa dia ke hadapanku." Badzan pun segera mengirim 2 utusan ke Madinah. Ketika keduanya menghadap Rasulullah, salah seorang berkata dengan nada ancaman, "Syahinsyah Kisra telah memerintahkan Raja Badzan agar mengirim kami kepadamu. Ia ingin engkau dibawa menghadap kepadanya." Rasulullah dengan tenang menjawab, "Temui aku kembali esok hari." Malam itu wahyu turun kepada Rasulullah bahwa Kisra telah dibunuh oleh putranya sendiri, Shiruyah, dalam sebuah pemberontakan. Keesokan harinya, kedua utusan itu kembali menemui beliau. Rasulullah berkata, "Sesungguhnya semalam, pada malam Selasa, Kisra telah dibunuh oleh putranya sendiri, Shiruyah, dan ia kini telah mengambil alih kerajaannya." Utusan itu terkejut dan bertanya, "Apakah engkau yakin dengan berita ini? Apakah engkau ingin kami menyampaikannya kepada Raja Badzan?" Rasulullah menegaskan, "Benar, sampaikan kepadanya. Katakan pula bahwa agamaku dan kekuasaanku akan meluas sebagaimana kerajaan Kisra dahulu. Jika ia mau masuk Islam, maka ia akan tetap menjadi pemimpin bagi kaumnya." Kedua utusan itu kembali ke Yaman. Tak lama kemudian datang kabar resmi dari Persia. Benar, Kisra telah terbunuh oleh putranya. Mendengar hal itu, Badzan pun yakin bahwa Muhammad adalah seorang nabi yang benar. Ia segera menyatakan masuk Islam bersama seluruh rakyat Yaman. Kemudian Rasulullah mengirimkan surat kepada Heraklius, Kaisar Romawi Timur. Surat itu dibawa oleh sahabat Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Isi surat Rasulullah, "Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dari Muhammad, hamba Allah dan Rasul-Nya, kepada Heraklius, penguasa Romawi. Keselamatan bagi siapa yang mengikuti petunjuk. Masuklah Islam, engkau akan selamat. Allah akan memberimu 2 pahala. Namun, jika engkau berpaling, maka engkau akan menanggung dosa rakyatmu." Ketika surat itu dibacakan, Heraklius tertarik dan memanggil Abu Sufyan, yang saat itu masih musyrik dan sedang berada di Syam untuk berdagang. Heraklius ingin memastikan kebenaran tentang Nabi. Maka ia mengajukan pertanyaan-pertanyaan melalui penerjemah. Heraklius bertanya, "Apakah ada seseorang sebelum dia yang pernah berkata seperti yang dikatakannya?" Abu Sufyan menjawab, "Tidak ada, Heraklius." "Apakah di antara nenek moyangnya ada yang menjadi raja?" Abu Sufyan, "Tidak ada, Heraklius." "Siapakah yang mengikutinya? Orang-orang terpandang atau orang-orang lemah?" Abu Sufyan, "Orang-orang yang lemah, Heraklius." "Apakah jumlah pengikutnya semakin bertambah atau berkurang?" Abu Sufyan, "Semakin bertambah, Heraklius." "Apakah ada dari mereka yang keluar dari agamanya karena benci setelah masuk?" Abu Sufyan, "Tidak ada." Heraklius, "Apakah kalian menuduhnya pembohong sebelum ia berkata seperti itu?" Abu Sufyan, "Tidak." Heraklius, "Apakah dia pernah berkhianat?" Abu Sufyan, "Tidak pernah. Selama kami bergaul dengannya, kami tidak pernah melihatnya berkhianat." Heraklius melanjutkan, "Apakah kalian memeranginya?" Abu Sufyan, "Ya, peperangan antara kami dan dia silih berganti. Kadang kami menang, kadang dia menang." Heraklius, "Apa yang ia perintahkan kepada kalian?" Abu Sufyan, "Ia berkata, sembahlah Allah semata, janganlah menyekutukannya dengan sesuatu pun. Tinggalkan apa yang dikatakan bapak-bapak kalian. Ia juga menyuruh kami mendirikan salat, bersedekah, menjaga kehormatan diri, dan menjalin persaudaraan." Heraklius lalu berkata kepada penerjemahnya, "Katakan kepadanya, aku telah bertanya tentang nasabnya, dan engkau katakan ia terpandang. Maka begitulah para nabi diutus di tengah kaumnya.
Aku bertanya, apakah ada dari nenek moyangnya yang menjadi raja? Engkau katakan tidak ada. Seandainya ada, tentu aku akan menuduh ia hanya ingin mengembalikan kekuasaan nenek moyangnya. Aku bertanya tentang pengikutnya. Engkau katakan orang-orang lemah. Begitulah pengikut para nabi. Aku bertanya apakah mereka semakin banyak atau semakin sedikit? Engkau katakan semakin banyak. Begitulah iman hingga sempurna. Aku bertanya apakah ada yang murtad? Engkau katakan tidak. Demikianlah iman ketika telah merasuk ke dalam hati. Aku bertanya apakah dia berkhianat? Engkau katakan tidak. Begitulah para nabi, mereka tidak pernah berkhianat. Heraklius kemudian berkata, jika semua yang engkau katakan benar, maka ia akan menguasai wilayah yang kini berada di bawah kakiku. Kata-kata Heraklius itu sangat membekas di hati Abu Sufyan. Ia berkata kemudian, sejak saat itu, aku yakin Muhammad akan menang hingga akhirnya Allah membimbingku masuk Islam. Setelah pertemuan itu, Abu Sufyan memberikan hadiah pakaian dan harta kepada Dihyah al-Kalbi, pembawa surat Nabi. Namun, di tengah perjalanan, rombongan Judzam merampas semua harta yang dibawa Dihyah. Ketika hal itu disampaikan kepada Rasulullah, beliau mengutus Zaid bin Haritsah bersama 500 pasukan untuk menghadapi Judzam. Pertempuran pun terjadi hingga kaum muslimin memperoleh kemenangan besar. 1.000 unta, 5.000 domba, serta 100 tawanan wanita dan anak-anak. Namun karena sebelumnya Judzam sudah memiliki perjanjian dengan Nabi, salah seorang pemimpin mereka datang menghadap dan menjelaskan bahwa sebagian dari mereka sudah masuk Islam, bahkan telah berusaha melindungi Dihyah. Rasulullah pun menerima alasan mereka, lalu mengembalikan seluruh harta rampasan dan para tawanan. Rasulullah juga mengirimkan surat kepada Al-Munzir bin Sawa, pemimpin Bahrain yang berada di bawah kekuasaan Persia. Rasulullah mengutus Al-Ala bin Hadrami sebagai pembawa surat. Surat itu berisi ajakan untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, serta janji perlindungan bila mereka menerima Islam. Ketika surat itu sampai, Al-Munzir membacanya dengan penuh perhatian. Ia merenung, lalu berkata kepada utusannya, aku telah membaca surat sahabatmu. Aku tahu ia tidak memerintahkan pada keburukan dan tidak pula melarang kebaikan. Aku pun tahu bahwa ia bukanlah seorang tukang sihir atau pendusta. Kemudian, Al-Munzir menulis surat balasan kepada Rasulullah, Amma ba'd, wahai Rasulullah, aku telah membaca suratmu. Apa yang engkau serukan menarik perhatianku. Aku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, serta kepada orang-orang yang bersamaku. Namun sebagian penduduk Bahrain memilih tetap pada agama mereka. Sementara kaum Majusi dan Yahudi meminta agar diberi kebebasan sesuai keyakinan mereka. Surat balasan ini pun sampai ke tangan Rasulullah. Beliau bergembira mendengar jawaban itu, lalu menulis kembali surat keputusan bagi penduduk Bahrain. Siapapun yang tetap memeluk Yahudi atau Majusi, maka wajib membayar jizyah. Tetapi siapa yang masuk Islam, maka ia mendapat hak dan kewajiban yang sama seperti kaum muslimin lainnya. Dengan surat ini, Bahrain pun menjadi salah satu wilayah yang menerima Islam tanpa peperangan. Al-Munzir sendiri memeluk Islam dengan tulus, dan banyak penduduk Bahrain kemudian mengikuti jejaknya. Surat berikutnya dikirim kepada Haudzah bin Ali al-Hanafi, pemimpin Yamamah. Rasulullah menulis surat dakwah, berisi seruan untuk masuk Islam, dengan janji bahwa bila ia beriman, maka ia akan tetap diberi kekuasaan atas wilayahnya. Surat itu pun sampai ke tangan Haudzah. Ia membaca dengan seksama, lalu berbicara kepada para pengikutnya. Isi surat ini menarik, namun aku melihat sahabat kalian itu menginginkan agar aku tunduk kepadanya. Bagaimana mungkin aku tinggalkan apa yang telah aku miliki? Aku pun seorang pemimpin, punya kedudukan dan pengikut. Jika ia mau, biarlah ia berbagi sedikit kekuasaan denganku. Maka Haudzah pun menulis surat balasan kepada Rasulullah. Amma ba'd, betapa indah apa yang engkau serukan, dan betapa mulia ajakanmu. Akan tetapi aku pun seorang pemimpin bangsaku. Bila engkau berkenan memberikan kepadaku sebagian kekuasaan setelahmu,
maka aku akan mengikutimu." Balasan itu pun sampai kepada Rasulullah. Namun beliau menolak keras keinginan Haudzah yang penuh ambisi dunia. Rasulullah bersabda, "Sekiranya ia meminta kepadaku sehelai tanah pun, aku tidak akan memberikannya. Kerajaan ini bukan milik manusia, melainkan milik Allah, dan Allah akan memberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki." Tak lama kemudian, ajal menjemput Haudzah bin Ali. Ia meninggal dunia tanpa sempat memeluk Islam, dan Yamamah akhirnya baru benar-benar masuk ke dalam pangkuan Islam pada masa berikutnya. Surat berikutnya kepada Al-Harits bin Abu Syamr Al-Ghassani, penguasa Damaskus di bawah naungan Romawi. Rasulullah menulis surat singkat namun tegas. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad Rasul Allah kepada Al-Harits bin Abu Syamr. Kesejahteraan bagi siapa yang mengikuti petunjuk, percaya dan membenarkannya. Aku menyeru engkau agar beriman kepada Allah semata, tiada sekutu baginya. Jika engkau beriman, niscaya kerajaanmu akan kekal. Surat ini dibawa oleh utusan Nabi, Syuja' bin Wahab. Setelah membaca surat tersebut, Al-Harits marah dan berkata di hadapan orang-orang dekatnya, "Siapa yang berani merebut kerajaan ini dariku? Jika ada yang mencoba, aku pasti akan menghadapinya dengan seluruh kekuatanku." Ia pun segera mengutus orang untuk meminta izin kepada Kaisar Heraklius agar bisa mengerahkan pasukan melawan Muhammad. Namun Heraklius menjawab dengan bijak, "Jangan gegabah, perhatikan dahulu urusan ini, jangan engkau hadapi dengan peperangan." Mendengar larangan itu, Al-Harits pun menahan diri. Ia tidak masuk Islam, tapi juga tidak jadi menyerang. Sebagai bentuk penolakan halus, ia hanya mengirim hadiah kepada Rasulullah, lalu tetap bertahan dengan agamanya. Rasulullah juga menulis surat kepada dua bersaudara, Jaifar dan Abd bin Al-Julanda, penguasa Uman. Surat itu berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad bin Abdullah kepada Jaifar dan Abd bin Al-Julunda. Kesejahteraan bagi siapa yang mengikuti petunjuk, amma ba'd. Sesungguhnya aku menyeru kalian berdua untuk masuk Islam. Masuklah Islam, niscaya kalian akan selamat. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Surat ini disampaikan melalui utusan beliau, Amr bin Al-Ash. Setelah membaca surat tersebut, Abdu bin Al-Julanda bertanya, "Ceritakan padaku, apa sebenarnya yang diperintahkan Muhammad, dan apa pula yang dilarangnya?" Amr bin Al-Ash menjawab, "Beliau memerintahkan untuk taat kepada Allah, melarang mendurhakainya. Beliau memerintahkan kebajikan, menyambung tali persaudaraan, melarang kezaliman, permusuhan, zina, minum khamr, menyembah batu, patung, dan salib." Abd kagum dengan ajaran itu, lalu berkata, "Alangkah bagusnya ajarannya. Jika saudaraku setuju, tentu kami akan beriman." Tapi ia khawatir kehilangan kerajaannya. Utusan Nabi pun menegaskan, lalu Amr bin Al-Ash menyampaikan, jika ia masuk Islam, Rasulullah tetap akan mengakui kekuasaannya. Beliau hanya akan mengambil sedekah dari orang kaya, lalu membagikannya kepada orang miskin. Abd bertanya, "Sedekah itu apa maksudnya?" Lalu utusan menjelaskan tentang zakat harta dan zakat ternak. Akhirnya, setelah berpikir panjang, Jaifar dan Abd memutuskan untuk menerima Islam. Mereka pun beriman kepada Rasulullah, tetap memimpin rakyat mereka, dan membantu menyebarkan Islam di Uman. Surat-surat Rasulullah kepada para raja dunia adalah bukti bahwa risalah Islam bukan hanya untuk Arab, tapi untuk seluruh umat manusia. Ada yang menerima dengan iman, ada yang menolak dengan sombong, dan ada pula yang menolak secara halus. Namun, satu hal pasti, dakwah Nabi tetap sampai ke seluruh penjuru negeri, menandakan bahwa Islam adalah agama rahmat yang mendunia.